Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Flora Nindya Dara Alfitiara dalam channel Parasitologi kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi-materi yang telah saya dapat mengenai parasit pada ikan. Langsung aja yuk disimak. Check it out. Jadi, materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah parasitologi ikan ini meliputi berbagai parasit ikan yang berasal dari berbagai kelompok, jenis, dan spesies. Spesies-spesies ini diulas berdasarkan dari ciri morfologi, siklus hidup, predileksi, dan inangnya. Kelompok parasit yang pertama yaitu protozoa. Protozoa ini sangat banyak jenis dan spesiesnya, dapat dibedakan dari ciri morfologi dan juga siklus hidupnya. Ada yang memiliki siklus hidup yang langsung atau tanpa inang perantara, dan juga ada yang siklus hidupnya secara tidak langsung atau indirect cycle dengan melibatkan inang antara. Beberapa spesies dari protozoa dapat dilihat sebagai berikut beserta ciri morfologinya. Untuk siklus hidupnya, ketiga parasit ini memiliki siklus hidup dimulai dari trofozoid yang sudah matang akan lepas dari inang menjadi trofon yang akan berenang bebas. Kemudian trofon berkembang menjadi kista yang di dalamnya terdapat tomon. Tomon kemudian memecah dinding kista dan keluar dari kista, kemudian berkembang menjadi teron yang merupakan fase infektif dari parasit. Teron ini kemudian akan menginfeksi ikan dan berkembang menjadi trofozoid dewasa di dalam tubuh ikan, lalu kembali melepaskan diri ke perairan. Protozoa selanjutnya adalah protozoa yang biasa ditemukan menginfeksi udang. Berikut beberapa jenis spesies protozoa tersebut dan morfologinya. Untuk siklus hidup dari parasit tersebut yaitu melalui pembelahan biner, baik secara pembelahan transversal maupun longitudinal, yang akan menghasilkan individu baru hasil pembelahan, dan kemudian individu baru tersebut akan berenang bebas dan berkembang untuk mencari inangnya di perairan. Yuk lanjut ke spesies protozoa selanjutnya. Untuk siklus hidup dari kedua parasit ini, keduanya sama-sama memiliki siklus hidup yang tidak langsung atau indirect cycle, di mana membutuhkan inang perantara untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Pada Trypanosoma membutuhkan arthropoda atau serangga air untuk menginfeksi pada ikan. Berikut adalah tahapan perkembangan Trypanosoma. Tidak hanya pada ikan, Trypanosoma juga dapat menginfeksi manusia dengan melalui inang perantara berupa serangga, yaitu lalat zeze. Berikut adalah gambaran siklus hidupnya. Lalu untuk parasit Myxobolus juga memiliki inang perantara dalam menyelesaikan siklus hidupnya. Siklus hidup dimulai dari kista
yang menginfeksi ikan pada mikrobolus tersebar ke perairan melalui feses ikan. Kemudian kista ini termakan oleh inang perantara berupa cacing Oligochaeta. Cacing Oligochaeta ini memakan kista, yang kemudian kista akan berkembang menjadi spora yang berada dalam fase infektif, kemudian akan kembali menginfeksi ikan. Spesies protozoa selanjutnya yaitu Entamoeba histolytica, yang siklus hidupnya dapat diamati sebagai berikut. Protozoa selanjutnya yaitu adalah sebagai berikut. Untuk siklus hidup dari ketiga parasit ini pada intinya yaitu adanya trofozoit yang matang lalu dilepaskan ke perairan bersama feses ikan, yang kemudian dalam perairan akan berkembang menjadi kista dan kemudian akan termakan oleh inang yang baru dan menjadi infektif kembali dalam tubuh inang tersebut. Spesies yang terakhir adalah Cryptobia sp. Morfologinya dapat dilihat sebagai berikut. Cryptobia ini siklus hidupnya hampir mirip seperti Eimeria, hanya saja dibantu oleh inang perantara berupa lintah, di mana parasit berkembang di dalam tubuh lintah hingga mencapai fase infektif, yang kemudian akan menginfeksi pada ikan sebagai inang definitifnya. Parasit selanjutnya berasal dari kelompok Acanthocephala, yang spesiesnya yaitu Radinorhynchus pristis dan Echinurhynchus salmonis, yang telah banyak dibahas dalam video sebelumnya. Kemudian ada juga kelompok parasit Cestoda, yang spesiesnya yaitu Pilobothrium squali dan Dipilobothrium latum, yang juga telah dibahas. Selanjutnya kelompok parasit Branchiura yang memiliki 4 genus, yaitu Argulus, Dolops, Dipteropeltis, dan Conopeltis, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk siklus hidup dari spesies Branchiura diawali dengan individu betina yang meninggalkan inang, menghasilkan telur yang akan dilepas ke perairan. Telur berkembang menjadi larva di perairan, kemudian larva berenang bebas untuk mencari inang baru dan akan menginfeksi inang tersebut dan berkembang menjadi individu dewasa. Berikutnya adalah Copepoda. Morfologi umum dan spesiesnya yaitu untuk siklus hidupnya terjadi secara langsung seperti gambar dengan fase-fase seperti berikut. Kelompok parasit terakhir adalah Isopoda. Spesiesnya yaitu siklus hidupnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu untuk predileksi dan inang parasit sangat bervariasi.